Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang bab pengolahan data. Dan yang hari ini akan kita bahas masih tentang menghitung rata-rata. Oke, simak dan perhatikan baik-baik penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kita kembali ke pengertian dulu ya. Rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Atau dalam rumus kita tulis seperti ini ya. Rata-rata atau mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi atau per banyak data. Gitu ya. Ini adalah pengertian awal. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian, perhatikan baik-baik untuk ilustrasi berikut nih ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ada data yang seperti ini ya. Datanya tidak rata ya. Ini 4, ini 1, ini 5, ini 6 gitu ya. Maka ketika kita ingin membuat data ini adalah rata atau menjadi rata-rata, maka akan seperti ini hasilnya ya. Datanya itu semuanya rata. Oke ya. Datanya semuanya rata, yang mana yang satunya itu pindah ke sini, 2 dan 3-nya pun ikut pindah ke sini. Sehingga semuanya jadi rata di angka 4 ya. Panjangnya 4 semua ya. Terdapat 4 kotak ya, seperti itu. Oke ya, itu adalah hal-hal yang perlu kalian pahami terkait dengan rata-rata. Ini adalah ilustrasi awal ya, untuk pendahuluan saja. Oke, selanjutnya hari ini kita akan fokus membahas rata-rata dari data berbentuk tabel ya. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah data banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 ada 30 siswa, kelas 2 ada 32 siswa, kelas 3 adalah 31 siswa, kelas 4 adalah 31 siswa, kelas 5 ada 32 siswa, dan kelas 6 ada 30 siswa. Maka, perhatikan baik-baik, ketika ditanya adalah rata-ratanya, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Oke. Dari mana Pak jumlah seluruh datanya? Perhatikan baik-baik ya. Oke. Jumlah seluruh data yang kita dapat adalah dari sini nih. 30 ditambah 32 ditambah 31 tambah 31 tambah 32 tambah 30. Dibagi banyak datanya dari mana? Dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 data nih. Nah, perhatikan baik-baik karena ini kebetulan sisi yang sebelah kirinya kelas itu bukan berkaitan dengan nilai, tapi ini adalah tingkatan ya. Tingkatan grade 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Begitu ya. Jadi ini tidak dihitung seperti itu. Jadi hanya dihitung ininya saja, jumlahnya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan hasilnya yang ini dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 186 dibagi dengan 6. Jawabannya adalah 31. Oke ya, ini tidak ada masalah sepertinya data yang seperti ini. Tapi ada satu hal yang paling penting ya, ketika bentuk datanya itu sebelah kirinya adalah menyatakan nilai ya. Nilai, kemudian berat badan, tinggi badan, nomor sepatu, dan seterusnya. Oke ya. Ya, perhatikan contoh yang lain ya. Kita akan menyajikan tabel yang dalam bentuk lain ya. Contohnya seperti ini. Data nomor sepatu 11 siswa SD Durian Runtuh. Pertama, ada nomor sepatu dan banyak siswa. Perhatikan baik-baik ya. Nomor sepatu ini banyak siswa. Oke ya. Nomor sepatu ini menyatakan nilai, sehingga cara menghitungnya itu berbeda dengan tabel yang sebelumnya. Oke ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini nomor sepatu ya. Jadi tadi yang Bapak sampaikan adalah nomor sepatu itu kan menyatakan nilai, kemudian nilai ulangan juga menyatakan nilai, tinggi badan juga menyatakan nilai, berat badan menyatakan nilai, uang saku pun menyatakan nilai. Sehingga cara menghitungnya agak lain ya. Contohnya seperti ini nih ya. Nah, sebelum kita menghitung ke rata-ratanya, kita harus tahu dulu nilai nomor sepatunya dikali dengan banyak siswanya itu berapa ya. 34 dikali dengan 3. Kita tulis di sini hasilnya, yaitu 102 ya. 35 dikali 4 hasilnya adalah 140. Oke ya, selanjutnya
36 dikali 4 hasilnya adalah 144. Oke ya. Ini adalah hasil dari penghitungan nomor sepatu dikali dengan banyak siswanya. Di sini ya kita tulis. Oke, perhatikan. Kita tulis menjumlahkan ya, kita jumlahkan hasilnya. Contohnya seperti ini ya. Maka ini kita jumlahkan nih. Yang banyak siswanya pun kita jumlahkan, yang nomor sepatu dikali dengan banyak siswanya pun kita jumlahkan. Jadi, yang banyak siswa ini 3 tambah 4 tambah 4 hasilnya adalah 11. Yang ini 4 tambah 0 tambah 4, 2 tambah 0 tambah 4 hasilnya 6. 0 tambah 4 tambah 4 hasilnya 8. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 386. Nah, bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Maka cara menghitung rata-ratanya adalah seperti ini ya. Jawab, rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, yang ini, yang Bapak lingkarin ini adalah jumlah seluruh data. Sedangkan yang ini adalah banyak data. Begitu ya. Oke, kita tuliskan 386 dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 35,09. Nah, itu adalah rata-rata dari nomor sepatu 11 siswa SD Durian Runtuh. Begitu ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Jadi ingat-ingat, kalau yang sebelah kirinya itu hanya menyatakan tingkatan, bukan menyatakan nilai seperti ini. Kalau ini kan nilai nih, maka caranya adalah yang pertama. Kalau ininya adalah menyatakan nilai, sebelah kirinya adalah menyatakan nilai, kayak nomor sepatu, tinggi badan, berat badan, ya, nilai ulangan, kemudian uang saku dan seterusnya, maka itu kita hitung seperti ini ya. Harus ada perhitungan seperti ini. Oke ya. Ya, ini adalah penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Oke, supaya lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Bapak akan sajikan 2 contoh soal yang akan Bapak jelaskan cara penyelesaiannya. Oke ya. Contohnya yang pertama, kita ambil data yang seperti yang cara pertama ya, atau yang slide yang awal-awal. Oke. Data kendaraan yang masuk ke terminal Kampung Rambutan Jakarta dalam 30 menit. Ya, ini jenis kendaraannya ada Metro Mini, Kopaja, Bus, dan Mikrolet. Sedangkan banyak datanya ada 5, 4, 3, dan 8. Oke. Cara menghitungnya bagaimana Pak? Tentunya rata-ratanya dicari ya. Ini yang dicari adalah rata-ratanya. Maka cara menghitungnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Seluruh datanya dari mana? Dari sini. Ini dijumlahkan ya. Jumlah seluruh data tuh yang ini. Yaitu dari 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 8. Dibagi banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8 dibagi dengan 4. Ya, 4-nya dari sini. Oke ya. Sip. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8 hasilnya adalah 20 dibagi dengan 4. Hasil akhirnya tentunya adalah 5. Nah, ini adalah hasil akhir untuk penyelesaian soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Begitu ya, mudah ya ini ya. Seperti ini gampang. Oke, bagaimana kalau kita memiliki data yang sebelah kirinya itu menyatakan nilai? Nah, perhatikan baik-baik ya contoh soal berikutnya. Oke. Contoh soal yang kedua nih ya, perhatikan baik-baik. Data nomor sepatu 20 siswa SD Durian Runtuh ya. Oke, tuh seperti yang tadi ya contohnya ya. Nomor sepatu ini banyak siswa, nomor sepatunya 34 ada 4, 35 ada 4, 36 ada 5, 37 ada 5, 38 ada 1, 39 ada 1. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Karena ini nomor sepatu adalah menyatakan nilai, maka ini kita kali-kalikan ya, seperti yang tadi ya. NS nomor sepatu dikali banyak siswa, BS itu banyak siswa ya, gitu ya. 34 dikali 4 hasilnya adalah 136. 35 kali 4 adalah hasilnya 140. 36 dikali dengan 5 hasilnya adalah 180. 37 kali 5 adalah hasilnya 185. 38 kali 1 hasilnya 38. Dan 39 kali 1 hasilnya adalah 39. Selanjutnya kita jumlahkan yang ini dan yang ini juga dijumlahkan. Begitu ya. Jumlah kita tulis ya. Ini banyak siswanya kita tulis 4 tambah 4, 8 tambah 5, 13 tambah 5, 18 tambah 1, 19 tambah 1, 20. Berarti jumlah siswanya atau banyak siswanya adalah 20 ya, 20 siswa.
Oke ya. Selanjutnya yang ini 6 tambah 5 tambah 8 tambah 9. Hasilnya adalah 28. Berarti ini 8, sisa 1. Kemudian dihitung lagi. Ini hasilnya 1, sisa 3 ya. 3, 1, 1, 1, 7. Jadi 718. Jadi dihitung semua nih. Dari sini sampai bawah. Itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 718. Kemudian cara menjawabnya seperti biasa. Rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Ini adalah jumlah seluruh data. Yang ininya adalah banyak data. Berarti 718 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 35,9. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata nomor sepatu dari 20 siswa SD Durian Runtuh adalah 35,9. Begitu ya. Oke, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa paham dan mengerti apa yang Bapak sampaikan ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa memahami materi yang disampaikan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.